warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Emma? Alhamdulillah Bu, di sini mendung, tapi hati saya tidak mendung. Semangat lihat ibu yang cerah. Terima kasih. Oke, di sini tujuan utama kita berkumpul atau bertemu ya. Tadi kan Ibu meminta saya untuk menyediakan waktu untuk kita katanya mau sharing ya terkait Iya, permasalahan yang Ibu ini iya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah sepakati ya untuk pada hari ini kita akan ngobrol seperti itu. betul. Bolehkah saya meminta waktu Ibu, kira-kira apa sih yang akan Ibu ceritakan mungkin? Iya. Jadi begini Bu, ada permasalahan yang cukup mengganggu hati saya Bu, yaitu permasalahan kurangnya etika siswa terhadap guru. Jadi saya melihat siswa itu merasa eh, tidak ada etikanya, tidak ada sopan santunnya. Walaupun saya lihat tidak semua ya Bu, tapi rata-rata sekarang baik itu siswa laki-laki ataupun siswa perempuan, sopan santunnya sudah mulai berkurang Bu. Jadi mereka imbasnya ke sana mereka jadi seperti menyepelekan gitu. Padahal mungkin di awal gurunya inginnya seperti sahabat gitu ya Bu ya. Tapi awalnya malah akhirnya pada akhirnya jadi kita sebagai guru tuh kok anak ini kok jadi nggak ada etikanya. Itu Bu permasalahannya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan nih setelah obrolan kita ini? Gitu ya. Ibu kan sudah mengungkapkan permasalahannya. Dari obrolan kita ini, yang Ibu harapkan apa ke depannya? Gitu. Nah, harapan saya setelah saya membicarakan ini ke Ibu, saya bisa menemukan solusi Bu, bagaimana caranya meningkatkan eh, nilai etika siswa terhadap guru. Gitu Bu, harapan saya. Jadi harapan Ibu untuk mencari solusi ya dari permasalahan yang telah terjadi di sekolah Ibu ya. Betul Baik, Bu. oke, gitu. Oke. Kemudian hal apa saja sih yang membuat kira-kira murid-murid itu tidak beretika atau etikanya mulai sekarang mulai berkurang gitu terhadap guru-guru di sekolah Ibu? Bisa diulang Bu, nggak kedengeran? Maaf Bu, di sininya rada gludug. Siap-siap Bu. Oke, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu sekarang itu etikanya mulai berkurang kepada guru-gurunya seperti itu. Oh iya Bu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bicara ya Bu ya. Jadi cara mereka tingkah laku, kemudian cara mereka bersikap, seperti mereka itu ketika bertemu dengan guru tidak menyapa, tidak tidak menerapkan 5S gitu. Itu yang terjadi Bu di sekolah saya begitu. Walaupun Bu tidak semua ya Bu ya, tetapi saya ingin mengikis itu bagaimana caranya itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu bersikap seperti itu? Nah, kayaknya sih ya Bu ya, yang pertama pengaruh media Bu, media sosial. Mereka melihat bagaimana sekarang sikap-sikap siswa di luar sana yang sering menyepelekan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ada contoh dari beberapa guru yang sepertinya terlalu kasar mungkin ya, mungkin. Atau yang ketiga, bisa jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan etika di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarga, maksudnya seperti itu. Jadi mungkin banyak sih Bu faktor yang bisa menyebabkan anak menjadi kurang etikanya, diantaranya sih tiga yang tadi, Bu. Oke, iya, saya juga kayaknya pendapat dengan Ibu sih ya, ya karena kan anak sekarang ya pasti ada pengaruh gadgetnya juga ya. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu eh, apa ya, buat murid-murid itu ya sampai sekarang yang mereka tahu juga pasti ya kepada guru itu harus hormat gitu. Hal-hal yang lainnya lagi.
Oh, ada sih, Bu. Jadi kan seolah-olah mungkin ya di antara mereka ada yang merasa bangga gitu ketika bisa ditertawakan sama sama temennya gitu. Atau mereka ada yang merasa bangga ketika dihukum oleh gurunya. Ada perasaan seperti itu, Bu. Jadi sepertinya eee, menurut saya itu harus ada penekanan, batasan bagaimana norma etika dari siswa terhadap guru. Jadi harus ada penjelasan sehingga mereka, bisa memahami gitu, yang seperti apa sih yang boleh, yang seperti apa sih yang tidak boleh. Nah, seingat saya di sekolah saya belum ada tuh, Bu, kegiatan yang seperti itu. Gitu. Kayaknya sih bisa tuh, Bu, seperti itu. Iya, Bu. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu ya, kira-kira apa rencana Ibu nih supaya eh, permasalahan ini bisa diatasi lah sedikit demi sedikit ya? Nah, barusan ya saya jadi kepikiran gitu ya, Bu, ya. Memang belum ada perencanaan kegiatan ke sana. Bagaimana cara mengajarkan anak etika gitu, bagaimana anak mengetahui. Ya kan bagaimana anak mengetahui ya, apa yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan kalau tidak pernah diajarkan. Mereka cuma melihat contoh-contoh yang ada di media sosial, yang ada yang jelek yang di lingkungan sekolah. Mungkin kan di sekolah juga ada saja ya, dan manusia kan guru juga manusia, atau juga lingkungan di apa lingkungan di rumah gitu. Nah, bagaimana rencana saya nih ya Bu ya, bagaimana kalau dibikinkan suatu kegiatan di dalamnya kita itu sebagai guru dan juga guru BK menjelaskan seperti apa seharusnya adab siswa terhadap guru. Nah, mungkin nanti target dari peserta didiknya itu adalah siswa-siswa yang memang bermasalah dalam tanda kutip, yang etikanya kurang gitu. Nah, mungkin bisa Bu di sana anak tersebut dihimpun dan kemudian dengan kegiatan tersebut diundang juga orang tuanya untuk dapat melihat keadaan anaknya, dan itu kegiatan itu harus diketahui oleh orang tua sehingga bisa diterapkan lagi nanti di keseharian mereka. Karena kan karena biasa ya, jadi suatu habit itu kali ya Bu ya. Seperti itu kali Bu rencana aksi yang mungkin dilakukan. Ih, bagus sekali Bu rencananya ya. Saya juga kayaknya bisa 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 apa ya? Bisa menelaah atau bisa paham terkait dengan apa rencana Ibu. Sekarang kira-kira mulai kapan Bu kita akan Ibu akan merencanakan ini? Tuh, menjalankan Nah, rencana. iya iya Bu. Jadi setelah hari ini sesi sama Ibu, saya langsung Bu besok Bu berbicara dengan guru BK yang berkenaan kan ya Bu ya. Catatan-catatan kedisiplinan siswa apa-apa semua ada di guru BK. Bekerja sama dengan wali kelas, nantinya akan merekrut siswa-siswa yang dalam tanda kutip tersebut butuh bimbingan di dalam satu kelas kan, kemudian satu hari bersama kita bimbing, undang orang tua, insya Allah Bu itu yang akan dilaksanakan mulai besok sampai dengan nanti perencanaan dan dilaksanakan insya Allah setelah ujian apa namanya penilaian akhir semester itu akan kami lakukan di saat itu. Jadi tidak mengganggu ujian mereka gitu. Jadi biarkan mereka fokus dulu ujian. Nah setelah ujian baru kita mengadakan penggemblengan di adabnya itu di etikanya tersebut. Itu. Oke, baik Ibu. Nanti akan saya tanyakan juga ya keberhasilan dari rencana Ibu tersebut. Kemudian ada dua pertanyaan lagi nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apa Ya, komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat? iya, iya Bu. Komitmen saya yakin Bu, saya bisa bersama teman-teman berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya etika siswa terhadap guru. Insya Allah Bu, dengan kita mencontohkan, dengan kita menjelaskan, dengan kita melakukan
koordinasi dengan wali kelas, orang tua siswa, pasti insya Allah siswa ini bisa terketuk hatinya dan eh, ter, terbentuk bagaimana sepertinya dia harus menjadi siswa. Saya yakin Bu, kami bisa, saya bisa, dan sekolah saya bisa. Wah, bagus sekali Bu ya, dengan keyakinan Ibu 100% pasti bisa ya. Saya sangat Ya, mendukung Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Oke ya, kita sudah melakukan coaching ini ya. Terima kasih Bu. Ibu sudah mau ya berbagi pengalaman dengan saya, kemudian melakukan coaching dengan saya. Terima kasih untuk waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa uh, menjadi guru yang ditiru tentunya ya, dengan perilaku kita yang lebih baik lagi gitu ya, dan menjadi panutan yang baik buat murid-murid kita. Baik Amin, Ibu, amin, amin. nanti kita saya tunggu deh 2 minggu ke depan ya terkait dengan hasil rencana yang Ibu lakukan ya. Baik, Baik baik. Ibu, mungkin ya saya akhiri saja ya proses coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu.